makruh puasa banyak. Di antaranya mengunyah sesuatu yang tidak ada bagian yang masuk ke dalam perut. Mengunyah sesuatu yang tidak ada bagian yang masuk ke dalam perut. Sekarang kan ada tuh permen karet yang tanpa rasa. Boleh nggak dimakan pas puasa? Nggak boleh. Tetap makruh. Apalagi yang ada rasanya. Yang nggak ada rasanya pun makruh. Apalagi yang ada rasanya. Kenapa? Karena mengunyah itu bisa menyebabkan haus. Mengunyah itu dapat menyebabkan haus. Kalau haus, orang puasa haus, dia bakal lemah dari melakukan suatu ibadah. Itu kalau mengunyahnya sesuatu yang tidak ada bagian yang masuk ke dalam perut. Tapi kalau misalkan mengunyahnya sesuatu yang masuk ke dalam perut, itu membatalkan puasa. Jadi bukan makruh lagi, tapi puasanya batal. Siang-siang mengunyah ayam, misalkan ayam goreng ini dikunyah, itu batal puasanya. Karena jelas pasti ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Terus selanjutnya mencoba makanan atau mencicipi makanan. Mencicipi makanan tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan dan tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Mencicipi makanan tanpa hajat dan tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Karena kalau nyobain nyicipin makanan tapi ada sesuatu yang masuk ke dalam perut, misalkan masak sesuatu yang berkuah, takut rasanya keasinan atau kurang asin, diseruput sama ayam-ayamnya, diseruput sama sayur-sayurnya, itu jelas batal puasanya. Dan mencicipinya makruh kalau misalkan tanpa hajat. Yang masak ini ibu kalian, yang masak, tapi kalian ikut nyicipi, nggak apa-apa. Dan nyicipin mah cobain lah 1 sendok 2 sendok mah nggak apa-apa. Yang masak ibu kalian, yang nyicipi kalian, itu namanya tanpa hajat. Yang hajat itu yang masak, karena dia yang bakal nyajiin makanannya, dia yang bakal tanggung jawab atas rasanya, apakah keasinan, apa kurang asin, apa rasanya kurang manis, apa pedas. Koki yang bakal tanggung jawab. Makanya kalau misalkan ada hajat untuk mencicipi makanan, maka tidak makruh. Tapi kalau mencicipinya tanpa hajat, maka hukumnya makruh. Terus selanjutnya yang masuk makruh puasa yaitu bekam. Bekam itu pengobatan yang mengeluarkan darah dari tubuh. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena kalau habis bekam itu pasti lemas. Kenapa lemas? Karena darahnya keluar. Makanya termasuk donor darah juga sama. Donor darah siang hari itu darahnya keluar, pasti dia bakal jadi lemas. Kenapa kalau lemas jadinya makruh? Karena kalau ibadah puasa udah nggak makan, nggak minum, nggak ada tenaga, tambah sesuatu yang melelahkan, pasti jadinya malas-malasan. Padahal bulan Ramadan itu bulannya untuk ibadah. Terus selanjutnya membuang air setelah berbuka puasa. Maksudnya kalian kalau misalkan udah buka puasa, jangan kumur-kumur. Kalau udah ada nih, jangan masukin air terus kumur-kumur hanya dibuang. Justru itu menghilangkan barokah dari puasa tersebut. Justru harus
ditelan, harus dimasukin ke dalam perut. Jadi makruh membuang air yang sudah berada di dalam mulut ketika berbuka puasa. Terus selanjutnya makruh juga dalam puasa yaitu mandi dengan merendam diri. Mandi dengan merendam seluruh badan. Apalagi kalau renang siang-siang panas. Kalau renang kalau kalian di rumahnya yang punya kolam renang kan itu hukumnya makruh. Apalagi kalau misalkan renangnya yakin ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Karena nanti kita bahas yang membatalkan puasa itu tidak hanya lewat mulut saja, tidak hanya lewat hidung saja, tapi dari kemaluan pun, misalkan dari dubur masuk air itu juga membatalkan puasa. Mandi tetap mandi, tapi jangan sampai berendam. Begitu juga termasuk makruhnya puasa yaitu kumur-kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, itu hukumnya makruh kalau berlebihan. Kalau berlebihan lagi puasa, wudunya rajin, kumur-kumurnya dibanyakin biar hausnya hilang, itu hukumnya makruh. Kalau nggak tertelan, kalau misalkan tertelan, maka puasanya batal. Terus selanjutnya yang termasuk makruh puasa yaitu siwak. Siwak setelah masuk waktu sholat duha. Bersiwak setelah masuk waktu sholat duha. Siwak aja yang ibadah mendapatkan pahala makruh, apalagi sikat gigi. Kenapa makruh? Karena dapat menghilangkan bau mulutnya orang yang puasa. Dapat menghilangkan bau mulutnya orang yang puasa. Nabi SAW bersabda, la khuluqu fami syawmi aqyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak misik. Dalam hadis ini kita perlu paham satu hal, beberapa hal. Yang pertama, baunya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah. Kita harus yakin bahwasannya Allah itu beda dengan makhluknya. Kita mungkin bisa mencium wangi, tapi Allah itu tidak mencium wangi. Kenapa? Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatun bil hawadisi. Aisyah kami sendiri syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi ulama menjelaskan yang dimaksud dengan bab ini adalah dengan pahala. Ketika mau sholat Jumat, sholat fardu, sholat Idul Fitri, disunahkan untuk menggunakan minyak wangi. Dan pahala orang yang puasa itu lebih besar daripada orang yang menggunakan minyak wangi. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwasanya baunya ini nanti dikasihnya ketika di akhirat. Ketika di akhirat, bau mulut orang yang puasa nanti di akhirat wanginya lebih wangi daripada wangi minyak misik. Karena ada hadis Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu aqriya. Di dalam surga nanti ada pintu surga yang namanya surga aqriya, yang dimana yang masuk ke dalam situ adalah orang-orang yang berpuasa, dan tidak ada yang masuk selain orang yang berpuasa. Ketika semua orang yang berpuasa masuk, maka pintu surga itu tertutup. Makanya makruh untuk menghilangkan, makruh sikat gigi untuk menghilangkan bau mulutnya orang yang puasa. Tapi kita juga jangan terlewat.
dari sahur gak sikat gigi, baunya mulut orang yang puasa wangi kok lebih daripada bersih. Habis sahurnya terus sampai siang pas sebelum fajar gak sikat gigi. Habis itu dibagi-bagi lagi minyak misiknya ke teman-teman. Itu salah, jangan kalau itu. Makanya dianjurkan kalau mau sikat gigi itu sebelum terbitnya fajar. Jadi besok ketika bulan Ramadan, setelah selesai makan, setelah selesai minum, kalian sikat gigi sebelum masuknya waktu sholat subuh. Jangan sikat giginya setelah sholat subuh atau sikat giginya nanti pagi jam 7, tapi setelah sahur masuknya waktu sholat subuh. Kenapa? Agar tidak menghilangkan bau mulut orang yang puasa. 2, karena kalian sikat gigi pasti pakai pasta gigi, dan pasta giginya masuk ke dalam mulut tertelan, itu puasanya batal. Maka untuk hati-hati, untuk jaga-jaga sikat giginya sebelum masuk waktu sholat subuh, sebelum dimulainya puasa. Mau dimakan pasta giginya nggak batal puasanya. Jadi sikat giginya sebelum masuk waktu sholat subuh. Siang-siang ini habis sholat zuhur mulutnya bau, habis sholat asar mulutnya bau, sikat gigi. Nanti sikat giginya kapan sikat giginya? Kalau sudah berbuka puasa, agar tidak menghilangkan bau mulutnya orang yang berpuasa, dan agar tidak memasukkan pasta gigi yang menyebabkan batalnya puasa. Terus selanjutnya yang termasuk makruhnya puasa adalah banyak makan dan banyak tidur. Ketika buka puasa makannya banyak, habis sholat tarawih ngemil, pas sahur makannya banyak, pas siang-siang tidurnya banyak, itu juga makruh. Kenapa makruh? Karena menghilangkan faedah dari puasa. Karena menghilangkan faedah dari puasa. Tujuan dari puasa itu merasakan lapar dan haus. Di antara tujuan berpuasa yaitu merasakan lapar dan haus. Karena itu proses menuju takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Makanya ini termasuk hal yang sering terjadi di bulan Ramadan. Termasuk hal yang sering terjadi di bulan Ramadan. Apa yang sering terjadi di bulan Ramadan? Buka bersama, buka bareng, angkatannya, teman sekamarnya, teman CS-nya, teman tetangganya, teman SD-nya. Dijadwalin dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan udah full buka puasa. Makannya banyak biasanya. Kalau buka bersama pasti makan banyak, dan biasanya mengerjakan sholat tarawih. Padahal sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Ketika di bulan Ramadan pahalanya besar, tapi kalian biasanya lebih mementingkan kumpul dengan teman, kumpul dengan buka bersama dibandingkan daripada sholat tarawih. Itu malamnya. Giliran siangnya malah tidur. Karena bulan Ramadan itu bulannya ibadah. Makanya sholatnya kemarin ibadahnya sholat, membaca Al-Quran, belajar. Itu sunnah-sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.